Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Shalom Aleichem, salam sejahtera. Kita ketemu lagi dalam acara Alkitab Menjawab Anda, episode ke-9. Kita sudah hampir membaca seluruh Alkitab. Tema hari ini adalah kesusahan besar pertempuran terakhir. Saudara-saudara tercinta, dalam sejarah kita mencatat, dalam sebuah peperangan atau kontroversi, kemenangan ditentukan oleh pertempuran terakhir. The last battle wins the war. Pihak yang bertarung akan mengerahkan segenap tenaga, kuasa, dan dayanya untuk mempertahankan eksistensi atau mencapai kemenangan. Nah, benturan yang dahsyat ini akan menimbulkan kesusahan besar. Dalam hal ini, pertarungan antara anak Allah dan iblis dalam kontroversi semesta tidak berbeda. Manusia yang jatuh dalam dosa menjadi tanggung jawab anak Allah yang menciptakannya. Itu bisa dibaca Efesus 2 ayat 10, Kejadian 1 ayat 26. Maka pembelaan anak Allah harus mampu menghadirkan bukti yang kuat, yaitu bahwa manusia memang bisa kembali kepada kudrat ilahi. Itulah benih perempuan, turunan Adam yang sempurna, taat dan jujur, bebas dari egoisme, bisa ular itu. Untuk menjadi bukti bahwa ularlah penyebab kejatuhan manusia. Untuk merembukkan ular, itu kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Tanpa itu, tuduhan iblis benar, bahwa manusia cacat buatan. Saudara-saudara yang tercinta, kita sudah baca, sudah diskusi bahwa pada babak pertama setelah manusia jatuh, manusia diusir dari Taman Eden. Dengan kondisi fisik dan mental, kemuliaan yang masih sempurna, alamnya masih sempurna, tapi sudah tidak lagi bisa makan buah kehidupan. Maka sepenuhnya manusia itu jatuh di bawah hukum naluri yang berlaku di bumi. Terbatas tempat, waktu, dan keadaan makhluk materi. Mereka harus makan, minum, berketurunan, dan mati. Dialektika alam. Nah, manusia yang terusir dari Eden dengan badan yang masih sehat, umurnya masih panjang, alamnya masih bagus, masih makmur, ternyata tidak mampu mengalahkan egoisme. Ini persis seperti manusia atau makhluk bumi yang gagah sekalipun, kalau terpatok oleh ular yang berbisa, mereka tidak akan tahan. Saya pernah melihat video seekor singa besar yang terpatok oleh ular kobra, kemudian meregang, akhirnya mati dengan sangat sengsara. Nah, dari Adam sampai Nuh, ternyata manusia yang sudah egois itu tidak pernah puas dengan keinginannya. Terjadilah kerusakan, kejahatan. Dikatakan manusia itu cenderung berbuat jahat. Bahkan sampai Nuh dikatakan iblis atau penuduh itu sebagai pengawas telah menemukan bukti-bukti bahwa manusia itu cacat dan tidak ada yang baik. Maka iblis menuntut
supaya manusia dihukum adil. Materinya manusia memang rusak. Jadi iblis menuntut supaya manusia dihukum. Anak Allah sebagai pembela manusia tentunya membela mereka. Dan dia menyatakan kepada Allah, memang manusia jatuh, dia juga menyesal karena manusia bisa jatuh. Tetapi kejatuhan manusia itu karena dipatok ular. Ada bisa ular, yaitu egoisme. Dia sedang mempersiapkan manusia untuk bisa melawan egoisme itu. Membangun antibodi supaya bebas egoisme. Dia mohon waktu supaya dia bisa melaksanakan pembelaannya sampai mempersembahkan benih perempuan, perjanjian antara anak Allah, malaikat perjanjian dengan manusia. Allah yang adil mengabulkan semuanya. Kalau kita sudah baca, sudah diskusi dalam ama yang lalu, maka masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyimpan saksi dan bukti untuk dihadapkan pada pengadilan Allah di akhir. Nah, akhirnya kita melihat iblis menang, adil, iblis diberi kunci maut, membuka kunci maut, banjir besar, matilah semua burung, binatang darat, dan manusia, kecuali Nuh dan keluarganya, istrinya, dan 3 anak 3 mantunya. Nah, adil juga kalau iblis jadi penguasa dunia. Itu kita bisa bicara di dalam Lukas 4 ayat 6, ketika dia mengaku segala kuasa sudah diberikan pada dia di bumi ini. Maka mulailah babak kedua, yaitu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Nuh dan keturunannya yang selamat dari air bah, melanjutkan perjanjian. Nuh mengenal dan belajar percaya kepada malaikat. Pengetahuannya baik, dia merasakan kesetiaan malaikat, meneruskan perjanjian leluhurnya Adam. Itulah perjanjian kedua antara malaikat dengan Nuh. Akhirnya terjadilah pertarungan benih perempuan dan benih ular di bumi di antara keturunan Nuh. Singkatnya, malaikat menemukan Abraham, keturunan Nuh yang beriman, setia, teruji, menjadi bapak orang beriman, dan melahirkan bangsa Israel yang dibentuk dan dipilih menjadi bangsa pilihan untuk mewujudkan perjanjian Ibrahim, melahirkan orang-orang beriman, benih perempuan yang sempurna dalam ketaatan dan kejujuran. Israel masuk ke tanah perjanjian, tidak membangun kerajaan, tidak lagi dilindungi tiang awan dan tiang api. Akhirnya hanya dipimpin oleh hakim-hakim orang biasa yang muncul setiap ada tantangan. Mereka tidak tahan, mereka memberontak, minta raja. Itulah yang terjadi, yang diceritakan dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Dan itu tidak bisa dihindari. Maka berdirilah kerajaan Saul. Saul tidak setia, dia tidak taat. Malaikat mempersiapkan gantinya, itulah Daud. Daud membangun kerajaan, kemudian membangun Israel, membangun Ka'bah lewat Salomo. Akhirnya kerajaan Israel di dunia itu juga tidak lama. Setelah Salomo mati, pecahlah ya
kerajaan Israel itu. Satu di utara di Samaria, membangun Ka'bah di Betel. Satu di selatan, dua suku mempertahankan dinasti Daud. Mereka juga tidak setia. Akhirnya masa persemaian itu berakhir. Dan sekali lagi, memang dunia ini di bawah kuasa penguasa dunia, yaitu iblis. Dan anak Allah tidak membangun kuasa di dunia. Maka hancurlah Israel. 10 suku diserahkan kepada Asyur, 2 suku diserahkan pada Babylon. Sebenarnya dengan baik-baik supaya mereka terpelihara. Tapi Yahudi nekat melawan dengan cara manusia, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Maka lenyaplah total. Sepertiga Yahudi mati karena pedang dalam pertempuran, sepertiga dibuang ke Babylon, sepertiga merana di tanah Yudea. Inilah yang terjadi. Jadi dalam keadaan seperti ini, malaikat perjanjian hanya memiliki sisa Yehuda tanpa kemuliaan Allah dan kemuliaan dunia, karena mereka terjajah dan terdiaspora. Apa yang terjadi? Anak Allah atau malaikat perjanjian menjaga sisa Yehuda, orang beriman keturunan Ibrahim itu dengan nabi-nabi, dan memberi kesempatan kedua buat sisa Yehuda. Itulah perjanjian yang dilakukan antara malaikat dengan Daniel. Diberikan waktu 70 kali 7 bagi bangsa Yahudi untuk menghasilkan buah perjanjian Ibrahim, buah perjanjian Nuh, buah perjanjian Adam, yaitu benih perempuan. Nah, kita sudah melihat kemarin bagaimana penindasan terhadap sisa Yahudi itu sangat berat. Maka malaikat minta izin, anak Allah minta izin kepada Allah untuk menjaga umatnya, miliknya yang sedikit di bumi. Itu haknya. Allah mengizinkan, iblis juga tidak bisa menolak. Turunlah malaikat perjanjian, Maleakhi 3 ayat 1. Itulah Yesus Kristus, Mesias, yang datang kepada Yahudi untuk mematangkan iman Yahudi. Mereka yang sudah mengenal Allah, disempurnakan dan taat pada Taurat Allah. Dan mereka yang sudah mengenal kebenaran menjadi berkat bagi dunia untuk mengalahkan egoisme. Tetapi bangsa Yahudi yang tidak bebas dari egoisme, tidak mengenal Mesias, menolak dan menyalibkan. Dan penguasa dunia, Romawi waktu itu, Pontius Pilatus, yang tahu Yesus tidak bersalah, tapi karena takut kerajaannya goyang, membiarkan matilah Yesus. Maka kematian Yesus, malaikat perjanjian itu, menimbulkan keributan surga. Akhirnya mereka minta keadilan, Allah mengizinkan malaikat menyelesaikan urusan malaikat. Majelis malaikat bersidang, maka diperiksalah iblis dan Yesus, dua-duanya malaikat yang berseteru. Didapatilah bahwa Yesus tidak bersalah, tidak berdosa, tidak berdusta. Jadi tidak ada alasan dia ditahan dalam penjara maut. Majelis merekomendasikan Yesus dipulihkan. Dan iblis yang berkuasa atas penjara maut itu melanggar hukum, mempenjarakan orang benar. Dia harus didisiplin.
Allah menerima itu, maka Yesus dibangkitkan pada hari ketiga karena tidak layak mati. Dipulihkan sebagai malaikat. Kejadian 3, kisah 2 ayat 24. Dan iblis dipecat. Wahyu 12 ayat 7-9. Yesus dipulihkan sebagai malaikat, sebagai Tuhan dan Kristus. Maka urusan malaikat selesai. Ternyata terbukti anak Allah yang dipilih untuk memimpin penciptaan bumi manusia itu tulus, taat, dan tidak berbuat salah. Dan iblis yang menuduh itu ternyata curang, maka dia dipecat. Nah, masalah malaikat selesai, masalah manusia belum selesai. Kenapa? Karena anak Allah harus membuktikan ada orang yang benar-benar kembali dalam kodrat ilahi atau benih perempuan itu. Yesus masih punya waktu 3,5 tahun. Bekerja keras, Roh Kudus diturahkan, maka benih-benih Ibrahim yang ada bangkit. Itulah Yudeo-Kristen, Yahudi Kristen, yang sudah mengenal Allah dan taat pada Taurat, dan mengenal Yesus dan menanti kedatangan Yesus atau Mesias. Mereka bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, maka orang Yahudi yang berkuasa menjadi marah, dan iblis yang sudah kalah di pengadilan malaikat tidak mau kalah lagi, dihasutnya, maka Yahudi yang sudah terkena egoisme, yang sudah menyalibkan Yesus, sekali lagi dia menolak kesaksian murid-murid Yesus. Terjadi penganiayaan. Itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen Yahudi, sampai akhirnya Estefanus, diakon yang setia itu, dirajam batu. Sampai akhirnya di batas 70 kali 7 itu orang Yahudi menolak kesaksian Injil. Orang-orang Yahudi Kristen terbuang dari bangsanya, masuk ke dunia di bawah kuasa iblis yang egois dan penuh dengan kejahatan. Inilah kesukaran besar. Maka sekarang ini, setelah kematian dan kebangkitan Kristus, inilah pertempuran terakhir antara anak Allah dan iblis untuk menghadapi pengadilan Allah. Iblis akan membuktikan bahwa manusia itu cacat dan egois, dan anak Allah harus membuktikan bahwa manusia itu bisa benar, taat dan jujur, mengalahkan egoisme. Tentu saja kedua belah pihak mengerahkan segala kemampuannya. Iblis yang sudah kalah dan dipecat, tapi masih mendominasi manusia dengan egoismenya, mengerahkan 3 roh najis, yaitu kuasa dan dayanya. Dirinya sendiri turun untuk menyesatkan. Nabi palsu muncul. Demikian juga kuasa-kuasa dunia, kuasa politik yang mencampuri urusan dunia, akhirnya menyengsarakan. Itulah yang ditulis dalam Wahyu 16 ayat 13-14. Sangat sulit orang bertahan dalam iman, taat pada Allah, dan tidak egois. Alkitab menulis bahwa keadaan manusia itu sangat sulit di akhir zaman, karena dikatakan umat akan murtad dan muncul manusia durhaka atau antikris. 2 Tesalonika 2 ayat 1-5. Kemudian secara manusia, secara pribadi, maka dikatakan bahwa manusia itu akan egois dan matre. Nah, itu kita hadapi sekarang. Jadi untuk bebas dan taat dan jujur itu bukan soal mudah.
Inilah yang harus dihadapi oleh orang-orang beriman untuk menang dalam pergumulan. Sehingga tidak salah kalau Yesus Mesias itu bertanya, karena sulitnya tantangan itu, adakah iman? Adakah orang yang menyambut dia kalau dia datang kembali kedua kalinya? Lukas 18 ayat 8. Saudaraku, Yesus datang sebagai Mesias untuk mengkoreksi kekurangan Yahudi. Dia mengubah ajaran Alkitab yang tertutup, eksklusif dan rumit yang dilakukan oleh Yahudi menjadi pelajaran yang kasih dan sederhana dan terbuka. Yesus memberikan kuncinya. Maka dalam ajaran utama Yesus Kristus, ketika dia ditanya oleh orang Yahudi, hukum mana yang terutama? Yang nomor satu, Anak Allah berkata, dengarlah hai Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu satu. Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3. Ini kuncinya. Kemudian hukum yang kedua adalah, kalau kamu mencintai Allah, taatilah perintahnya. Kasihlah Allah segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dengan apa? Dengan mentaati perintahnya. Hablum minallah. Dan yang ketiga, jadilah berkat. Mengalahkan egoisme. Dengan apa? Hiduplah dengan manusia sesamanya dengan kesetiaan, keadilan, dan kerendahan hati, mengalahkan egoismenya. Markus 12 ayat 30 dan 31. Saudara-saudara yang tercinta, inilah pertempuran yang berat yang kita hadapi sekarang ini. Untuk berdiri sebagai orang beriman, untuk hidup taat kepada Allah dan jujur pada sesama. Di tengah-tengah kemurtatan dunia, pertikaian agama, doktrin, dan di tengah orang yang semakin egois, hedonis, dan penuh nafsu. Inilah keadaan kita, tetapi percayalah, barang siapa percaya kepada janji-janji Allah, dia akan dikuatkan, dia akan menang, dan kita akan menanti janji Allah, yaitu Yesus akan datang kedua kali untuk menyambut, menjemput umatnya. Yang mati akan dibangkitkan, yang masih hidup, yang setia akan diubahkan menyambut Yesus di angkasa. Itulah nyanyian tema kita yang menjadi background kita. Mudah-mudahan kita kuat. Pertanyaannya, apakah saudara percaya pada janji Allah ini? Inilah kesusahan besar yang harus kita hadapi sebagai orang beriman dalam pertempuran terakhir untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Dan untuk menjawab pertanyaan Yesus, adakah iman di bumi ini? Ini pilihan kita. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum.